Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Arba'una Su'alan ajaba'an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita insyaallah akan memasuki hadis yang ke-36. Wa mal qiratan, apa yang dimaksud dengan dua qirat? Kata penulis, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat." Siapa yang menyaksikan atau menghadiri jenazah sampai disolati, maka dia akan mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tufana falahu qiratan. Dan siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan, maka baginya dua qirat. Qila, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mal qiratan?" Apa yang dimaksud dengan dua qirat? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mislul jabalaini al-'azimain." Seperti dua gunung yang besar. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada orang-orang yang melayat atau menghadiri jenazah. Dan yang dimaksud dengan jenazah di sini adalah jenazah kaum muslimin, jenazah seorang muslim atau muslimah. Karena dimaklumi bahwasanya para ulama sepakat bahwa tidak menghadiri jenazah selain jenazah seorang muslim. Itu disepakati oleh para ulama. Maka siapa yang menghadiri jenazah kemudian dia juga ikut sholat, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, seperti satu qirat. Satu qirat adalah satu gunung yang besar. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu melayat, maka hendaknya dia berusaha untuk salat jenazah. Dan kadang ada hal yang kita lihat, ada orang yang mengantar jenazah tapi dia tidak ikut salat jenazah, hanya duduk-duduk di luar atau berdiri di luar, ya, dia cuma menunggu di kendaraannya sampai selesai disolati baru dia ikut. Tentunya ini tidak mendapatkan keutamaan yang besar. Padahal Nabi SAW menganjurkan untuk salat jenazah. Dan salat jenazah itu sendiri hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian dari kaum muslimin yang melakukannya, maka yang lainnya itu gugur kewajibannya. Nah,
dan karena dia fardu kifayah, maka orang yang melakukannya itu mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena dengan sebab dia sehingga orang lain gugur kewajibannya. Seandainya dia atau seandainya tidak ada yang melakukannya, maka semua orang yang ada di tempat tersebut akan berdosa. Maka karena dia yang menegakkan, dia yang melakukan, sehingga orang lain gugur kewajibannya. Maka dari sinilah dia mendapatkan pahala yang besar. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, al-hasdu ala salatil janazah. Motivasi untuk salat jenazah. Wattiba'iha wa musahabatiha hatta tudfan. Dan mengikutinya serta menyertainya sampai dikebumikan. Jadi ketika kita ikut salat jenazah, maka kalau tidak ada hal yang mendesak, kita juga berusaha untuk ikut sampai di pekuburan. Kemudian kita ikut menguburkannya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu seperti dua gunung. Yang kedua, takrimullah ta'ala lil muslimi bitaktsiri sawabi man ittaba'a janazatahu aw hadara dafnuhu. Pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang muslim dengan memperbanyak pahala orang yang mengikuti jenazahnya. Subhanallah, ini bentuk kemuliaan. Mengikuti jenazah seorang muslim saja itu sudah mendapatkan pahala yang besar. Dan ini tidak didapatkan kecuali jenazah seorang muslim. Nah, atau dia hadir di pemakamannya. Dia hadir di pemakamannya, dia salat, dia doakan. Dan ketika seorang hadir di pemakaman, itu dianjurkan mendoakan orang yang dikuburkan dengan mengatakan Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan kokohkan dia agar bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya anna fi salati 'ala al-mayyit wa tasji'i janazatihi ihsanan ila al-mayyit wa ila al-musalli. Bahwasanya di dalam salat jenazah dan mengikuti jenazah itu termasuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada jenazah itu sendiri, dan juga kebaikannya akan kembali kepada orang yang mensolatinya. Jadi kebaikannya didapatkan oleh orang yang disolati dan juga didapatkan oleh orang yang salat. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya ketika jenazah itu dihadiri 40 orang dan semuanya bertauhid, maka dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika kita ikhlas di dalam mensolati jenazah saudara kita, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah, hadzal fadlu yahsulu liman ittaba'al janazata imanan wa ihtisaban. Keutamaan ini
akan didapatkan oleh orang yang mengikuti jenazah didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Ya. Jadi dia punya niat mengikuti jenazah tersebut didasari dengan keimanan dan betul-betul mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala. Nah, karena kalau dia hanya sekadar ikut saja, ya boleh jadi ikut karena ada hal yang lain yang dia inginkan, ya, dari perkara dunia atau yang lainnya. Tapi ketika dia ikut dengan penuh keimanan dan harapan terhadap pahala, itulah yang akan mendapatkan pahala yang besar. Atau misalnya dia ikut tapi tidak beriman, nah, ini juga tidak mendapatkan pahala, ya. Atau yang diikuti bukan orang yang beriman, ya, bukan orang yang beriman. Karena sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi, pendapat para ulama bahwasanya, ya, seorang muslim tidak boleh mengikuti jenazah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.